Statistik yang menarik ini, yang distribusi bola itu yang terus terang aku agak terkejut, nggak nyangka aja gitu loh. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Biar agak beda gitu. Biasanya kan bersemangat, halo Sobat Ngomin, apa kabar sekarang? Agak cool dikit biar nggak wah ini YouTuber lebay, biar nggak dibilang gitu kan. Oke, anyway, langsung saja. Kali ini aku mau menyoroti soal goalkeeper Inter Milan musim depan. Karena beberapa kali waktu live ada yang nanya, Bang gimana nih musim depan? Handanovic apa Onana Bang? Oke, ini kebetulan tadi aku baca artikel yang khusus membahas ini, kemudian aku ambil juga statistik dari Opta. Ini bakalan menarik nih. Cuma perlu diingat sekali lagi bahwa Onana main di Ajax, Liga Belanda. Dari segi level liga itu berbeda dengan Liga Italia. Jadi pada intinya jangan ditelan mentah-mentah, itu aja sih. Nah, kalau soal Handanovic kan kita sudah sama-sama tahu ya, profil dia bagaimana, keahlian dia bagaimana. Misalnya Handanovic ini adalah pemain yang kiper yang sangat bagus di penalti, kemudian dia juga bagus di distribusi bola. Dia sangat bisa ikut membangun serangan, walaupun tentunya dengan umpan-umpan pendek saja, tidak yang umpan yang kayak long pass kayak gitu, tapi tetap memiliki satu ekstra pemain untuk ikut di build up serangan itu sangat bagus. Ini terutama berguna ketika Brozo di press abis misalnya. Ya udah, kalau Brozo di press abis, bola bisa dibawa ke belakang ke Handa bisa distribusi ke kiri ke Bastoni atau ke Skriniar, atau mungkin malah langsung ke Dumfries kalau Dumfriesnya agak dekat. Nah, itu kelebihan Handanovic. Nah, kemudian yang aku baca ini, ternyata Onana ini, pertama dia gede banget. Dia 1,9 meter. Jadi ini, aku kira nggak gede-gede amat. Karena kalau Handanovic kan agak kurus dikit kan. Jadi kelihatannya dia tinggi banget. Tapi ternyata Onana nih gila, 1,9, hampir 2 meter, Pak. Banyak dari Walter Zenga, Gianluca Pagliuca sudah memberikan pujian kepada Onana. Cuma Pagliuca memberikan peringatan juga. Jangan remehkan Handanovic. Musim lalu Handanovic punya rekor 500 menit tidak kebobolan. Jadi memang Handanovic ini masih salah satu kiper terbaik di Liga Italia. Apalagi kalau kita melihat dari usia dia yang sudah berapa ya, 37 kalau atau 38 ya, aku lupa. Ini lebih luar biasa lagi karena kita sama-sama tahu orang semakin tua kan refleksnya semakin menurun kan. Tapi ini Handanovic masih gila banget. Nah, ini yang diperingatkan oleh Pagliuca. Jadi Onana jangan berpikir ongkang-ongkang kaki datang ke Inter bisa langsung jadi kiper inti. Kalau dari skill individu, jelas Onana tidak bisa diragukan lagi. Dia punya refleks yang sangat luar biasa. Kalau diadu refleks saja, aku melihat bagusan Onana daripada Handanovic. Ya, sekali lagi faktornya kan Handanovic umurnya sudah kepala 3, sudah lebih dari 35, jadi wajar. Kemudian Onana ini bukan tipe kiper yang gampang dikecoh, terutama dalam situasi one on one. Tapi ternyata salah satu kekuatan Onana yang dari highlight kemarin itu kan aku kurang bisa ngeliat, karena kalau di highlightnya Onana itu yang kelihatan justru dia sering ngegocek pemain musuh. Nah, dari artikel ini aku mendapati bahwa ternyata salah satu kekuatan Onana yang utama itu adalah distribusi bola. Justru di sana aku nggak nyangka, karena ya ngelihat highlight kan ya kelihatan yang keren-keren aja. Di sini justru kelihatan dari pengamatan itu justru Onana yang lebih unggul di dalam distribusi bola ini. Karena selama ini kan kita ngeliat, wah ini Handanovic keren nih, bisa passing-passing, bisa bagi bola dari belakang. Ternyata justru Onana lebih unggul dalam hal ini. Kalau kita lihat langsung aja ke comparison matrix-nya, aku ambil dari Opta, tapi ininya dari Squawka, dari situsnya. Nah, di sini aku sudah ambil per 90 menit. Jadi bukan total ya, karena Handanovic lebih banyak bermain. Dia main 37 kali, Onana 20. Dan ini by the way aku ambil dari statistik tahun 2020-2021, karena musim lalu Onana kan kena kasus, dia hampir 1 tahun di ban, nggak boleh main. Kalau kita lihat dari penyelamatan dulu ya,
Dari clean sheet ini Onana lebih menang. Jadi dia 0,5 lawan 0,4. Kebobolan Handanovic 1/90 menit ya. Sedangkan Onana 0,8. Lumayan juga. Kemudian berikutnya kita bandingkan dari gol dari dalam kotak penalti itu 0,7, 0,8 Handanovic. Kemudian dari luar kotak penalti lagi-lagi Onana menang 0,1 lawan 0,2. Penyelamatan Onana membuat 3 penyelamatan, sedangkan Handanovic 2,2. Ini ingat sekali lagi per 90 menit ya, jadi ini rata-rata. Artinya serangan dari musuh-musuhnya Ajax itu banyak, dan dia melakukan banyak penyelamatan gitu loh. Penyelamatan dari dalam kotak penalti 1,7, dari luar kotak 1,4 buat keunggulan Onana. Kemudian persentase penyelamatan juga unggul Onana 80 dibandingkan 70. Kalau penalti ini kita nggak bisa bandingkan karena Onana nggak pernah kena penalti ini. Nah, sekarang kita menginjak ke statistik yang menarik ini, yang distribusi bola. Itu yang terus terang aku agak terkejut, nggak nyangka aja gitu loh. Pertama, dari segi pass attempt, jadi passing yang dilakukan ini lumayan jauh, 33,6 lawan 25,6. Pas yang komplit juga lebih banyak Onana, 26,8 lawan 21,7. Tapi di akurasinya justru Handanovic yang menang, 84%,77 lawan 79,88%. Ya nggak terlalu jauh tapi agak lumayan. Pertanyaan kan kenapa gitu loh. Katanya bagus banget. Kenapa kok justru di akurasi umpan bagusan si Handanovic? Ternyata jawabannya adalah karena Onana lebih banyak melepaskan umpan jauh. Sedangkan kalau Handanovic kita lihat bersama-sama itu kan dia umpan-umpan pendek aja. Paling ke Bastoni, ke Skriniar, paling ke siapa namanya? Perisic. Atau paling sering ya ke Brozo gitu kan. Ternyata Onana long pass-nya itu jauh banget. 13 long pass dibandingkan 7,7. Ini hampir 2 kali lipatnya si Handanovic. Kita jelas sama-sama tahu ya, long pass itu pasti akurasinya lebih rendah daripada short pass karena target lebih jauh, kemudian yang nerima bola juga lebih susah, dan bola itu juga jatuhnya itu di area yang lebih banyak ada musuhnya, kayak gitu kan. Dan menariknya, long pass yang dilakukan Andre Onana lebih banyak, tapi akurasinya bahkan lebih besar, 52,57 dibanding 51,46. Ya kalau ini nggak terlalu jauh sih bedanya, cuma ya menarik juga karena biasanya semakin banyak melakukan long pass, biasanya akurasi itu turun karena ya semakin banyak yang gagal ininya kan, long passnya itu kan. Ini menarik. Jadi terus terang aku benar-benar nggak nyangka ternyata Onana itu bagus banget di distribusi bola. Aku dulu sempat meragukan kalau dari segi refleks dan keeper skill penyelamatan itu udah nggak diragukan, tapi bagaimana di build up serangan, ternyata terjawab sudah. Onana ini sangat bagus di build up serangan. Bahkan satu hal yang mutlak dia lebih unggul daripada Handanovic, yaitu dia lebih bagus di long pass, umpan lambung. Ini mengingatkan sama komennya Mourinho dulu ketika dia pegang Chelsea pas masih sama Petr Cech. Dia bilang bahwa Petr Cech ini punya umpan lambung yang sangat bagus. Jadi ngapain susah-susah membangun serangan dari bawah kalau dia bisa kasih umpan panjang ke depan dengan akurasi yang sangat bagus. Memang kalau dengan model serangan seperti itu kita akan lebih banyak kehilangan bola, tapi sekalinya bola itu berhasil kita dapatkan, itu kita dapetin bola di daerah yang berbahaya bagi musuh gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Nah, ini bisa menambah dimensi baru dari serangan Inter karena selama ini kita hampir selalu build up-nya itu dari bawah. Jarang banget itu langsung umpan lambung ke depan. Nah, karena sekarang Onana punya kemampuan long pass yang bagus, jadi bukan tidak mungkin kita akan lebih sering melihat gaya permainan umpan lambung dari kiper ala Petr Cech di Chelsea dulu. Dari kiper langsung ke Lukaku misalnya, atau mungkin langsung ke Lautaro Martinez. Kita lihat aja, ini menarik banget. Cuma Simone Inzaghi sudah bilang, di awal campaign 2022-2023 tetap Handanovic yang akan jadi kiper utama. Gitu dari konvers kemarin kan. Menurutku ini cukup beralasan karena
Walaupun musim lalu agak sering blunder si Handanovic, tapi tetap kalau kita lihat dari keseluruhan Serie A, Handanovic itu salah satu kiper terbaik. Terbukti kita kebobolan paling sedikit kedua, yang pertama kan Milan sama Napoli. Jadi tetap 3 besar lah masuk. Ini menarik banget. Aku ngelihat gimana nanti Onana. Perkiraanku mulai pertengahan musim Onana akan mulai lebih sering jadi starter reguler. Karena ya mungkin di awal-awal musim itu Handanovic bakalan sering main. Tapi begitu dia melakukan kesalahan, misalnya blunder, di sana Onana akan mendapat kesempatan untuk jadi starter paling tidak di pertandingan berikutnya kan. Kalau di musim 2023-2024 kan sudah jelas pasti Onana kan. Karena nggak mungkin lah kayaknya lagi 2 musim itu Handanovic masih di level sekarang itu kayaknya susah gitu loh. Oke, itu tadi analisaku untuk goalkeeper kita Handanovic versus Onana. Kalau kawan-kawan gimana nih? Mungkin banyak yang excited dengan Onana ya, karena kayaknya kemarin banyak yang kayak mencak-mencak itu, wah Handanovic pelangap-pelongo segala macam. Jadi soal pelangap-pelongonya Handanovic itu ternyata gini, aku sempet dengerin podcastnya si Foster, kiper di Liga Inggris itu. Katanya kiper itu dia tahu mana bola yang nggak bisa dijangkau, mana yang enggak. Jadi ketika dia pelangap-pelongo itu mungkin secara instingtif dia tahu, wah bola ini udah nggak bisa aku jangkau gitu. Walaupun kita kan inginnya ngelihat ada usaha gitu kan, wah lompat biarpun gagal, tapi yang jelas dia ada usaha. Tapi kalau mendengar dari podcastnya si Foster itu, kemungkinan karena dia sudah veteran, sudah pengalaman, dia udah tahu, wah udah tidak terjangkau, buat apa juga lompat kan, bikin jatuh ke debu sakit kayak gitu mungkin. Gitu sih kalau soal pelangap-pelongonya, ya itu intermezzo aja. Sekali lagi aku ingatkan bahwa statistik yang aku hadirkan ini adalah Onana main di Ajax. Jadi kelas liganya itu beda dengan Liga Italia, makanya jangan ditelan mentah-mentah. Oke gitu guys untuk soal kiper ya. Jadi ini udah lumayan detail aku bahas. Sampai jumpa di konten Ngomin berikutnya. Besok kita live. Oke? Ciao. Terima kasih loh buat yang jadi member, yang subscribe, yang nyawer. Thank you banget. Ngomin gak akan bisa sampai kayak gini tanpa dukungan kawan-kawan semua. Oke? Ciao.